qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, udah satu ayat aja, Mi. Ya. Sekarang artinya ibu-ibu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi ibu-ibu, setelah Allah menciptakan dunia, bumi, malaikat protes ke Allah karena seperti yang kita ketahui bahwa, atau menurut malaikat gitu versinya yang sudah diketahui, bahwa bumi itu tempatnya manusia yang suka ngerusak. Nah, jadi harusnya mah dijaga baik-baik, dipelihara baik-baik karena sudah diamanahkan oleh Allah sebagai khalifah, tapi ternyata malah dirusak. Sekarang kan udah banyak ya Bu ya, longsor, gempa bumi, terus apalagi banjir bandang, tsunami dan lain sebagainya. Itu karena ulah siapa Bu? Karena ulah manusia. Jadi malaikatnya protes. Terus banyak terjadi pembunuhan juga, pertumpahan darah. Itu karena manusia itu sendiri yang yang selalu tergoda sama setan yang terkutuk. Jadi kata malaikatnya, kenapa engkau menciptakan dunia yang ya nantinya juga bakalan seperti itu gitu. Mereka bukannya memelihara, malah merusak gitu. Kenapa ya udah aja lah, udah ada surga gitu kan. Maksudnya menurut malaikat mah, jadi ngapain gitu ngurusin menciptakan bumi dan manusia yang nanti malah ngerepotin Allah sendiri gitunya, menurut malaikat mah gitu. Nah, kata Allah aku yang lebih tahu daripada kamu, kata Allah Jadi aku lebih tahu daripada engkau, daripada yang aku ciptakan. Aku lebih maha mengetahui. Jadi semua yang Allah ciptakan itu pasti ada baiknya, walaupun buruknya juga banyak, tapi ada yang baiknya pasti gitu. Kenapa Allah menciptakan bumi, kenapa Allah menciptakan manusia, kenapa Allah menciptakan surga dan neraka, binatang dan sebagainya. Justru itu biar manusia lebih bersyukur kepada Allah. Jangan sampai menjadi manusia-manusia yang merusak di bumi ini, tapi jadilah manusia-manusia yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan, diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagai khalifah. Ya harusnya manusia itu bisa menjaganya sebaik-baiknya. Gimana caranya? Ya dengan kita di keluarga aja, misalnya kita istilahnya jangan buang sampah sembarangan. Kemudian tiap hari bebersih, karena Allah suka kebersihan. Namun misalnya pabalatak saeutik beresin deui kan gitu kalau di rumah Beda lagi dengan di lingkungan yang lebih besar. Ketika ada hutan yang banyak pohonnya, itu jangan digunduli. Kalau digunduli pasti efeknya ke manusia itu sendiri. Jadi Allah mah sudah ngasih tahu. Jadi Allah maha tahu. Pasti manusia-manusia itu digoda sama setan. Karena dulunya memang sudah ada perjanjian antara Allah dan iblis. Itu dedengkotnya setan, istilahnya mah bapak moyangnya, kasarnya mah gitu ya Bu ya. Udah ada perjanjian bahwa Allah itu akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga yang enggak tergoda setan.
Jadi manusia-manusia yang tergoda setan lah yang akan dimasukkan ke neraka jahanam, terutama kalau yang memang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat protes itu ya nggak apa-apa protes, kayak kita misalnya protes, ngapain sih kamu bikin itu, nanti juga dibuang-buang juga kan gitu ya, ke anak misalnya dia bikin sesuatu, bikin robot-robotan kah, bikin apakah yang menurut kita kayaknya nggak ada gunanya gitu ya, kayaknya nanti juga dibuang lagi kalau udah bosan kan gitu. Tapi di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Anak belajar, anak mencoba membuat sesuatu yang memang dia senang, misalnya suatu saat pasti ada gunanya. Ketika nanti suatu saat dia bekerja, pasti itu ilmunya akan, kalau dia senang bikin sesuatu kemudian dipelajari terus sampai dia profesional, suatu saat kan bisa menjadi pekerjaannya. Misalnya ngegambar apa di tembok segala macam, kan menurut kita mah nggak ada gunanya kan, ngerusak gitunya. Tapi itu teh kreativitas mereka. Kita tinggal sebagai orang tuanya tinggal sabar mendidiknya, bakatnya apa, minatnya apa, kemudian kita sekolahkan, kita kursuskan dan lain sebagainya. Suatu saat ketika dia senang melakukan itu, pasti namanya sesuatu itu ya Bu ya, enggak ujug-ujug jadi, tapi emang harus dilatih. Kita belajar Al-Quran juga kan ujug-ujug kita langsung bisa baca Quran gak bisa. Jadi harus dari nol, dari alif, dari hamzah sampai ke ya, itu juga harus belajar berapa tahun misalnya. Jadi semuanya butuh proses. Nah, proses inilah yang Allah sukai. Ketika kita berproses menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah, Allah menyukai proses itu. Tapi ketika kita cuma melihat hasilnya, itu nggak ada di sisi Allahnya perjuangan kita. Nah, seperti itulah malaikat istilahnya teh dalam ayat ini protes ke Allah teh, bahwa di dunia ini nggak ada istilahnya teh, nggak ada manfaatnya lah gitu, bikin manusia, bikin dunia ini malah merusak gitunya. Kamu nggak tahu, aku yang lebih tahu, kata Allah teh gitu. Jadi insya Allah ketika kita jangan protes ke Allah, apapun yang Allah buat untuk kita semua, pasti di balik itu ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang selalu memelihara bumi ini, bukan merusaknya. Jadi Bu, kalau misalnya kita mau nginiin rumput atau mau cabut apa-apa, itu Bu jangan lupa bismillah ya Bu ya. Jangan lupa bismillah udahannya alhamdulillah. Jadi ketika pun kita mencabut makhluk Allah, dia juga ridho insya Allah. Ketika kita buru-buru, ini balatak pisan gitu apa gitu, kita nggak pakai bismillah gitunya. Nanti kalau dia protes gimana ke Allah gitu ya. Tapi ketika kita udah pakai dengan nama Allah, insya Allah kita dijaga dari apapun yang tidak kita inginkan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari saya ada, walau sedikit, ada manfaatnya untuk ibu-ibu dan khususnya buat pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit kita setiap minggu belajar terjemah Al-Quran dari apa yang Allah kalamkan ke kita, paling tidak kita mengerti ya Bu ya, mengerti satu ayat. Walaupun kita mengerti satu ayat misalnya sedikit, ada yang bisa kita ambil ilmunya, kita praktekkan ya Bu ya. Jangan misalnya udah ada satu ilmu yang kita bisa, tapi barho cenah bubar poho. Jadi jangan sampai kita nerima ilmu dari guru atau siapapun, ustadz-ustazah, kita nggak ada yang kita ambil satu pun, paling tidak ada satu yang bisa kita amalkan insya Allah. Kalau lupa gimana? Nah itu baru maksudnya maksudnya ketika lupa nggak baca bismillah gimana? Kalau lupa mah kan dimaafin sama Allah. Tapi kan sekarang kita saling mengingatkan. Ketika kita saling mengingatkan, kemudian yang kemarin-kemarin gimana kalau lupa? Kalau lupa insya Allah diampuni sama Allah. Istighfar aja yang banyak. Makanya kata Allah teh istighfar setiap kita habis sholat atau kapanpun kita sedang apa, istighfar tuh harus. Jadi biar kita tuh ingat dosa kita yang sebelumnya, insya Allah diampuni lagi sama Allah, insya Allah diampuni lagi sama Allah. Iya. Jadi kalau nggak tahu atau lupa itu nggak ada hukumnya Bu. Ya, jadi ketika kita udah tahu kemudian kita nggak praktekin, itu yang ada hukumnya di sisi Allah. Misalnya kita
udah tahu nih harus baca doa ke kamar mandi misalnya ya, udah banyak curingnya, udah tahu doanya juga udah tahu, terus apa namanya pas masuknya udah tahu masuk weh, nah itu yang istilahnya jadi dosa gitunya karena kebelet misalnya. Paling enggak baca bismillah ketika kita ingat bismillahirrohmanirrohim gitunya. Kadang kan kalau udah kebelet banget mah lupa weh enggak baca. Tapi ketika istighfar dalam hati aja bacanya, di kamar mandi boleh dalam hati, asal jangan dikeluarkan gitu paling Bu. Kalau mengenai di kebun gimana nih, dosa saya banyak deh. Itu apa tuh namanya, nyemprot rumput biar mati. Baca bismillah. Pasti yang ngebunuh rumput ya. Gimana? Banyak istighfar. Iya. Iya. Mohon. Kita nginiin nyamuk juga kan kadang suka lupa ya Bu ya. Ya nyamuk, ya kecoa, ya semut, ya apa weh gitu kan. Kita nggak baca bismillah dulu. Padahal dia makhluk Allah. Jadi ketika kita selalu ingat sama Allah, iya ini makhluk Allah juga, bismillah dengan nama Allah, berarti kita udah minta izin istilahnya ke Allah. Cicak kan gitu kan, katanya harus kali mati kan. Tapi jangan lupa bismillahirrohmanirrohim. Iya. Mohon dapat pahala. Jadi setiap amal kita insya Allah ketika kita melibatkan Allah itu akan dapat pahala dari Allah, dapat ridho dari Allah. Kalau kita enggak, ya berarti apa yang kita iniin sia-sia gitu, nol di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai sekarang saya juga mengingatkan diri sendiri, ketika kita apapun yang kita perbuat yang baik, insya Allah libatkan Allah. Paling tidak bismillah ketika mulai, alhamdulillah ketika selesai, insya Allah. Alhamdulillah Pak Esya. Iya. Makanya kena banyak istighfar teh gitu. Abi ya sama Bu. Cicak sekarang mah lain tikus, saya ininya hamanya. Jadi si cicak itu di bawah semua, udah nggak di atas lagi. Naik ke ya di bawah lantai ya, tempat di kursi gitu sekarang cicak. Pelihara kucing gerak. Pelihara kucing. Apa? Jadi temen lama mereka lari-lari. Makan kucingnya. Iya. Mohon atuh Bu ya, mudah-mudahan ada hikmahnya dari apa yang saya sampaikan, walau sedikit mudah-mudahan bisa kita praktekkan ya Bu ya, insya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, semata-mata dari kesalahan saya sendiri. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Maaf.